2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya, dimanapun Anda berada. Dan di hari ini pendengar ya, tepatnya di hari Rabu di 1 Desember 2021, kita akan ikuti bersama pendengar ya, dialog interaktif 1 jam OPD menjawab pendengar. Tema kita di pagi ini yaitu arah kebijakan pembangunan dalam rencana jangka menengah Kabupaten Sampang bersama Bapak Didi Ahmadi. Ini Kabid Rendalef Batbelitbangda pendengar ya Kabupaten Sampang, yaitu Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang. Baik, kita langsung saja pendengar ya, sapa narasumber kita di pagi ini. Selamat pagi Pak Didi ya. Betul, selamat pagi Mbak. Mbak Ari Pak. Mbak Ari ya. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat Pak ya. Sehat. Oke. Dan tema kita di sini yaitu tentang perumusan arah kebijakan pembangunan dalam rencana jangka menengah Pak ya Kabupaten Sampang. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak ya materi kita di pagi ini Pak. Silakan Pak. Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Suara Sampang sekalian. Kali ini saya ditugasi ceritanya Mbak ya, untuk menyampaikan arah kebijakan pembangunan dalam rencana jangka menengah Kabupaten Sampang. Sebagaimana khalayak mengetahui ya, bahwa saat ini kita sedang melakukan proses penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 1924 yang dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama karena adanya perubahan regulasi Mbak ya. Yang pertama itu regulasi yang pertama berlakunya Perpres 18 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang menggantikan Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Ya. Kemudian juga ada kita berlaku PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menggantikan PP 58 tahun 2005. Maka kita perlu menata ulang struktur rancangan pendanaan pada RPJMD kita Mbak. Kemudian yang ketiga berlakunya Permen 90 2019 yang dimutakhirkan dengan Permen 50 tahun 2020. Seperti itu berkaitan dengan regulasi. Kemudian yang kedua, kita melakukan evaluasi terhadap RPJMD kita sampai dengan tahun 2020 yang menunjukkan terdapat isu-isu yang perlu disesuaikan dalam penyelesaiannya, baik berkaitan dengan perumusan kebijakan, kemudian pemberlakuan SO3 baru maupun penyesuaian atas hasil evaluasi RPJMD. Kemudian yang ketiga latar belakangnya adalah adanya kondisi pandemi COVID-19 Mbak, yang memerlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan daerah dan realokasi anggaran. Jadi 3 itu Mbak yang melatar belakangi kita melakukan perubahan RPJMD seperti itu. Nah, di dalam perubahan RPJMD itu pemerintah Kabupaten Sampang juga melakukan perumusan kembali arah kebijakan itu Mbak sampai dengan tahun 2024 seperti itu, agar arah kebijakan itu bisa soft landing dengan kondisi kekinian dan kedisinian. Seperti itu. Kalau kita tetap menggunakan RPJMD yang lama itu banyak yang tidak matching seperti itu, maka penyesuaian ini perlu kita lakukan. Jadi kalau kita memahami bersama bahwa arah kebijakan ini kan merupakan rumusan kerangka pikir ya, atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan kita lakukan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Jadi arah kebijakan ini sederhananya menggali dari isu strategis. Jadi isu strategis itu yang kemudian kita urai menjadi arah kebijakan seperti itu. Kalau boleh saya jelaskan Mbak ya. Oke, Pak. Kalau boleh bagaimana kita menggali isu strategis tadi. Jadi ini kita berangkat dari permasalahan pembangunan. Kalau kita tanya apa itu permasalahan pembangunan, kalau sederhananya Mbak, saya sederhanakan, masalah itu adalah gap antara atau jarak antara harapan dan kenyataan, kan begitu sederhananya ya. Cuman di dalam konteks permasalahan pembangunan ini kurang lebih seperti itu juga.
tetapi lebih teknis didefinisikan sebagai dia itu adalah deviasi atau perbedaan atau gap antara capaian saat ini dengan target yang kita kehendaki. Seperti itu. Atau kondisi saat ini, jarak antara kondisi saat ini dengan harapan yang kita inginkan nanti di akhir periode 2024 ini. Seperti itu. Itu adalah permasalahan pembangunan. Seperti itu. Dan kita mengidentifikasi permasalahan ini, kita urai bahwa kita melakukan evaluasi capaian kinerja. Seperti itu. Jadi evaluasi capaian kinerja ini kita lakukan dari baik aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, maupun aspek daya saing daerah. Seperti itu. Itu kalau saya urai panjang, Mbak, tapi kita tidak ke sana ya. Yang jelas, misalnya pada aspek pelayanan umum, itu kita urai masing-masing urusan pemerintahan daerah. Ada 28 urusan yang kita bedah satu persatu. Kita sudah ada indikator kinerjanya, kita evaluasi. Targetnya berapa, evaluasinya capaiannya berapa. Itu kan ada gap. Yang tidak mencapai 100%, itu pasti masalah di situ. Seperti itu. Kemudian juga walaupun nyampe 100% dari target, itu belum berarti tidak ada masalah. Kenapa? Karena target di tahun 2024 kita mungkin lebih tinggi dari capaian yang saat ini. Itu juga menjadi masalah. Seperti itu. Jadi permasalahan pertama digali dari evaluasi capaian kinerja. Seperti itu. Kemudian kita juga melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, Mbak, serta kerangka pendanaan. Kita juga evaluasi misalnya derajat desentralisasi fiskal kita, kemampuan kita untuk mandiri secara fiskal, kita evaluasi juga. DDF lah kita menyebutnya. Kalau gampangannya, berapa persen sih PAD kita terhadap total pendapatan kita? Sampang ini masih terlalu rendah, Pak, sampai sangat rendah. Terakhir di tahun 2020 kita masih 9,99%, tidak sampai 10%. Kalau di rata-rata 5 tahun terakhir ya kurang lebih 10% itu, Mbak. Jadi kita sangat belum bisa mandiri secara fiskal. Maka kita banyak mengandalkan dana transfer dari pusat. Seperti itu. Nah, dari evaluasi capaian kinerja tadi, kemudian juga dari analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, baru kita kerucutkan, identifikasi, rumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan. Dari permasalahan pembangunan itu kita kerucutkan lagi menjadi isu strategis. Seperti itu, Mbak. Isu strategis itu selain dari permasalahan, juga kita datangkan, kita lahirkan dari hasil penelaahan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya. Jadi kita melihat juga RPJMD kabupaten tetangga punya Bangkalan seperti apa, isu strategisnya, Pamekasan seperti apa pun juga Sumeneb. Seperti itu kita. Kemudian juga kita melakukan penelaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah Pak Bupati. Nah, kemudian baru kita kumpulkan menjadi 5 isu strategis. Seperti itu, Mbak. Itu alur pikirnya. Jadi dari isu strategis itu baru kita rumuskan strateginya seperti apa. Kemudian dari strategi yang ada kita rumuskan arah kebijakan. Jadi arah kebijakan itu mengelaborasi strategi yang ada, bagaimana supaya bisa mencapai sasaran pembangunan. Seperti itu, Mbak, sederhananya. Itu proses perumusannya, Mbak, ya. Itu kerjanya di dapur bersama OPD, kita libatkan seluruh OPD untuk merumuskan arah kebijakan itu. Itu juga sudah memperhatikan masukan-masukan dari provinsi, dari dari akademisi juga kita perhatikan, kita tampung, sehingga lahirlah arah kebijakan kita. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Itu tadi, Pak, ya, informasi, Pak, ya, tentang perumusan arah kebijakan pembangunan dalam rencana jangka menengah Kabupaten Sampang. Jangan lupa juga pendengar, kita juga buka via telepon ya, juga via chat WA juga di 082 333 906 809. Sekali lagi di 082 333 906 809 ya. Silahkan yang mau bertanya. Baik, Bapak, saya akan bertanya, Pak, ya. Di sini juga ada beberapa contoh permasalahan, Pak. Nah, biasanya dalam permasalahan itu, Pak, apa saja, Pak? Biasanya, Pak, dalam permasalahan perumusan arah kebijakan ini, Pak. Baik. Kalau saya baca satu persatu mungkin terlalu panjang, Mbak, ya, karena banyak sekali urusan yang kita tangani, masing-masing urusan banyak sekali indikator yang harus kita ini. Cuman kalau boleh saya ungkap yang menonjol saja, ya, yang menonjol, yang mencuat di permukaan, beberapa permasalahan yang melekat
kemudian menjadi stereotip bagi Kabupaten Sampang. Pertama berkaitan dengan IPM kita. IPM kita ini kan masih terendah se-Jawa Timur. Dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, kita nomor 38. Nomor 38, Jadi, Pak ya. posisi paling buncit, Mbak, Paling seperti buncit. itu. Oke. Ya, kita memang secara posisi paling buncit di bawah. Tetapi kalau dari angka IPM yang sudah kita capai di akhir 2020, kita sudah masuk ke level sedang, Mbak, sebenarnya seperti itu. Kalau kita lihat progresnya, Mbak, ya, dari 2019 61,94. Maaf, saya ralat, Mbak. Oke. Sejak sampai dengan tahun 2017 kita 59,9. Itu belum mencapai angka 60. Kemudian masuk ke 2018 kita sudah 61,00. Artinya apa? Sejak tahun 2018 sebenarnya kita sudah masuk ke kategori sedang IPM kita, Mbak. Seperti itu. 2019 61,94, 2020 62,7. Naiknya naik halus Halus gitu, banget, Pak, ya. Smooth. Dan kemarin kita mendapatkan data publikasi dari BPS, Mbak. 2021 juga sudah rilis, Mbak. Oke. Menjadi 62,8. Jadi naiknya kita itu hanya 0,1. 0,1. Halus gitu. Halus sekali. Halus sekali. Itu juga daerah lain juga banyak yang halus, Mbak. Ada yang 0,01, 0, Oke. jadi kan sebenarnya sama-sama halus naiknya. Oke. Tapi bagaimanapun juga karena kita posisi buncit di Jawa Timur, ini tentu tetap menjadi concern kita, Mbak. Bagaimana mengentaskan IPM kita bisa naik, syukur-syukur bisa mencapai angka 70. Karena angka 70 itu adalah kategori terendah untuk kita masuk ke level tinggi. Oke. Seperti itu. Tapi ya perlu effort yang luar biasa tentunya. Seperti itu, Mbak. Oke. Itu salah satunya, Mbak, ya, terkait dengan IPM. Kemudian yang kedua yang juga kental dengan stereotip kita, kita angka kemiskinan masih tertinggi juga di Jawa Timur, Mbak. Seperti itu. Agak berat sih kalau bicara kemiskinan karena ini multisektor, ya. Gimana? Tapi tetap kita harus sampaikan di sini, Mbak. Iya. Ya. Di tahun 2019 kita posisi di 20,71, Mbak. Jadi 1/5 dari masyarakat kita ini masuk di bawah garis kemiskinan. Seperti itu. Tahun 2020 karena adanya pandemi kita sempat naik, Mbak, menjadi 22,78. Kalau angka statistiknya itu sebanyak 210.000. Jadi ya kurang lebih ya hampir 1/5-nya penduduk kita masuk di dalam kategori miskin. Seperti itu, Mbak. Dan saya dapat bocoran juga dari BPS 2021 sudah rilis ternyata, dan di luar ekspektasi kita. Padahal kita kan berharap ada penurunan, ternyata di kondisi pandemi ini rupanya kita belum bisa secara total melakukan pemulihan. Kalau dilihat dari angka kemiskinan kita naik menjadi 23,76, ya. Kalau diangkakan kita ada 237.000 penduduk miskin. Ya. Kalau kita lihat, Mbak, ya, itu kalau kita lihat dari garis kemiskinan, misal ya tahun 2020 garis kemiskinan kita itu 374.908. Artinya apa? Penduduk dengan pengeluaran rata-rata per bulan sebanyak 374,9, yang di bawahnya itu miskin, Mbak. Miskin. Ya. Jadi kalau jomblo sendirian penghasilannya 374.000, ya, itu miskin. Atau kalau dia 400.000, ini hitung-hitungan bodoh-bodohan kita, Mbak. Kalau 400.000 dia tidak miskin, Mbak. Tapi begitu dia menikah, menikahnya ibu rumah tangga tidak berpenghasilan, maka salah satunya miskin. Kenapa? Karena kalau dibagi dua tidak nyampe 374, artinya ada di bawah garis kemiskinan. Dan garis kemiskinan kita di 2021 ini naik, Mbak, 391.000. Artinya apa?
Artinya begini Pak, kalau tahun kemarin orang penghasilan rata-ratanya itu 380.000, itu tidak miskin. Kalau di tahun ini penghasilannya tetap segitu, dia menjadi miskin. Kenapa? Karena dia berada di garis 391.000. Itu definisi operasionalnya begitu Mbak. Makanya kalau penghasilannya tetap selama pandemi ini tidak ada peningkatan, atau punya anak dengan kemampuan ekonomi yang tetap, punya anak artinya apa? Beban keluarga kan bertambah Pak. Dengan penghasilan yang tetap, maka secara kalau dibagi-bagi per kapitanya, dia berarti berada di garis, di bawah garis kemiskinan. Itu menjadi salah satu yang menyebabkan kita angka kemiskinannya naik. Seperti itu Mbak. Itu kalau bicara kemiskinan Mbak. Seperti itu. Ada juga permasalahan kita mengalami kontraksi ekonomi Mbak. Jadi di tahun 2020 itu barangkali untuk pertama kalinya Mbak, selama saya hidup ini ya, atau selama saya jadi ASN Mbak ya, kita mengalami kontraksi ekonomi. Ada kontraksi juga Pak ya. Kita pertumbuhan ekonomi kita itu minus 0,11. Minus 0,11 artinya apa? Total PDRB kita ADHK atas dasar harga konstan itu mengalami penurunan Mbak dibandingkan tahun 2019. Seperti itu Mbak sendiri pasti sudah tahu kenapa itu bisa terjadi. Ya karena kan pemerintah memberlakukan PPKM. Memberlakukan pembatasan aktivitas kita baik itu sosial maupun ekonomi. Maka wajar kalau kita mengalami penurunan secara total PDRB. Seperti itu. Dan ini tidak hanya di Sampang saja, Mbak, hampir di seluruh Indonesia. Pak. Dan perlu diketahui bahwa minus 0,11 ini tertinggi se-Jawa Timur. Kalau di daerah lain itu padahal itu 0,1 Pak ya? Minus 0,11. Minus. Yang lain lebih parah minusnya. Nah, itu karena kita ini ekonomi Sampang ini banyak digerakkan oleh sektor usaha mikro, Mbak. Yang pertama, yang kedua, kita lebih banyak di sektor primer. Jadi di sektor banyak di pertanian, peternakan, perikanan, seperti itu. Jadi kita tidak terlalu parah lah anjloknya selama pandemi itu. Tapi itu bukan kebanggaan, Mbak. Bagaimanapun juga kita pemerintah Kabupaten Sampang, arahan Pak Bupati juga untuk segera bangkit melakukan pemulihan seperti itu. Jadi itu beberapa contoh permasalahan Pak ya. Jadi dalam permasalahan yang sudah disebutkan tadi Pak, ini apakah ada solusi yang sudah dilakukan oleh Bapelitbangda ini Pak? Ya. Baik, barangkali kita menyebutnya bukan Bapelitbangda Pak ya, tapi Pemkab Sampang. Pemkab Sampang. Ya, karena kita menjadi dapurnya ini. Menjadi dapurnya karena eksekutornya itu banyak di OPD. Pak Bupati berkali-kali mengingatkan sinergi, maka kita menerjemahkan itu bagaimana berkolaborasi antara satu OPD dengan OPD lainnya. Seperti itu. Kalau arah kebijakan kita Mbak ya, kalau saya boleh sebutkan satu persatu, kita arah kebijakan, ada arah kebijakan umum dan ada arah kebijakan sektoral Mbak ya. Kalau arah kebijakan umum saya sebutkan dulu Mbak ya. Yang pertama peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Jadi SDM-nya yang kita kuatkan dulu. Seperti itu. Kemudian kita ada peningkatan percepatan pemulihan ekonomi daerah dan perdesaan. Seperti itu. Jadi pertama SDM, yang kedua ekonomi, kemudian yang ketiga peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan pengelolaan bencana. Jadi kita yang ketiga berkaitan dengan infrastruktur dan bencana, Mbak. Dan yang keempat, kita tetap concern pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini berkaitan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan. Yang kelima, kita perlu masih menjaga atau meningkatkan harmonisasi kehidupan masyarakat. Seperti itu. Itu 5 arah kebijakan umum, Mbak. Saya tidak sebutkan arah kebijakan sektoral, Mbak ya, karena nanti nggak cukup waktunya. Akan tetapi agar lebih taktis, Mbak ya, bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Seperti itu. Misalnya terkait dengan IPM, Mbak ya. Terkait IPM ini harus kita bedah ini. Ini biang masalahnya di mana kan begitu. Kalau kita kupas IPM ini, IPM itu kan ada 3 faktor, Mbak. Pertama berkaitan dengan pendidikan. Maaf, saya
kesehatan, karena perlu disebut dulu itu kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian ekonomi. Kalau berkaitan kesehatan, indikator yang kita gunakan angka harapan hidup. Kemudian kalau berkaitan dengan pendidikan itu berkaitan dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian yang ketiga yang kita ukur adalah pengeluaran per kapita. Seperti itu. Kalau kita potret kondisi terakhir tahun 2020 misalnya. Maaf, atau saya sebut yang kondisi paling teranyar 2021 terbaru. Angka harapan hidup kita itu 68,07 tahun. Artinya apa? Kalau secara statistik usia harapan kita itu sampai dengan 68 tahun itu, Mbak. Kalau sudah mencapai itu harus hati-hati, sudah mulai berhitung mundur, harus dekat-dekat dengan rumah ibadah ini yang seperti itu. Ya, itu bahasa ininya, Mbak ya, bahasa kasarannya begitu. Walaupun ajal itu tidak bergantung itu. Baik. Kemudian yang kedua, harapan lama sekolah kita itu 12,38 tahun. Jadi harapan lama sekolah ini diukur dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Jadi harapan untuk melanjutkan sekolah itu kita sampai dengan 12,38 tahun. Kalau diukur kita SD 6 tahun, ditambah kalau kita pendidikan 12 tahun berarti sudah tuntas SMA, Mbak. Ya. Seperti itu, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti kan 12. Ini 12 lebih sudah. Artinya apa? Harapan lama sekolah penduduk masyarakat Sampang sudah bisa sampai lulus SMA. Seperti itu. Nah, yang ini yang masalahnya nih di rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita itu kondisi 2021 4,86 tahun. Artinya apa? Kalau secara statistik rata-rata lama sekolah penduduk di atas 25 tahun itu sampai dengan 4,86 tahun. Masa pendidikannya. Ingat ya, Mbak ya, yang diukur adalah penduduk di atas 25 tahun. Jadi ini kan asumsinya penduduk yang sampai di atas 25 tahun itu kan sudah mengenyam pendidikan formal kan begitu. Nah, kalau di rata-rata seluruh Kabupaten Sampang kita tidak sampai 5 tahun, Mbak. Artinya rata-rata masyarakat kita secara statistik tidak lulus SD. Kan tidak enak bahasanya ini, Pak. Kesannya kita tidak ada SD, kesannya seperti apa. Tetapi begini, maaf sebelum ke berikutnya, Mbak ya. Pengeluaran per kapita misalnya. Pengeluaran per kapita itu kita sudah lumayan bagus sebenarnya, tidak terlalu jauh dari daerah lain. 8.790. Maaf, 8,79 juta. Itu pengeluaran per kapita. Kita ininya, Mbak. Apa namanya? Tidak terlalu rendah kalau berkaitan dengan pengeluaran per kapita kita. Nah, yang menggandoli ini adalah di RLS-nya, Mbak. Rata-rata lama sekolah kita penduduk di atas 25 tahun. Mau diapakan, Bu? Ini kalau di lapangan kalau kita lihat ini usia masih 40-50 tahun, Mbak. Iya. Mau disekolahkan apa seperti itu? Seperti itu. Jadi kalau kebijakan beberapa waktu kemarin itu kita menggalakkan program pendidikan keaksaraan. Seperti itu. Itu dalam rangka bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah. Tetapi effort yang kita keluarkan merasa sudah sangat luar biasa. Tapi naiknya misalnya tahun sekarang aja naiknya hanya 0,01, Mbak. Seperti itu. Maka Dinas Pendidikan dalam hal ininya, Mbak ya, effortnya lebih ditekankan kepada bagaimana meningkatkan HLS-nya, karena kan penduduk usia sekolah yang bisa kita berikan stimulasi atau bisa berikan aktivitas kegiatan seperti itu, Mbak. Salah satu yang terobosan yang dicanangkan oleh Pemkab Sampang Pak Bupati itu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dan program pendidikan kesetaraan, Mbak. Dan kita mencanangkan ada beasiswa sahabat. Beasiswa sahabat itu kan kita berikan kepada mahasiswa kan masih di bawah 25 tahun itu. Ya, jadi terutama masyarakat pasti harus KTP Sampang yang jelas, Mbak. Kemudian yang kedua, dia itu tergantung kategorinya, karena kan banyak kategori itu. Di yang kuliah di Sampang itu kita siapkan slot yang lebih besar seperti itu, agar
terhitung sebagai masyarakat Sampang. Seperti itu. Kalau kita mau jujur-jujuran, Mbak ya, sebenarnya ini kalau secara kasat mata, masyarakat Sampang itu bukan banyak yang tidak melanjutkan sekolah SMP maupun SMA, tetapi banyak warga Sampang yang sekolahnya di luar Sampang, ke Malang, kemudian pesantren di luar Madura, bahkan banyaknya seperti itu. Penduduk Sampang, KTP-nya KTP Sampang, tetapi sekolah tidak di Sampang, itu tidak secara BPS tidak masuk dihitung di dalam IPM ini, Mbak. Karena definisi kependudukan menurut BPS itu adalah anggota masyarakat atau penduduk atau warga yang tinggal berdomisili di suatu wilayah sampai dengan 1 tahun, atau tidak sampai 1 tahun tapi berniat menetap di tempat itu. Itu penduduk, Mbak. Jadi satuannya ada warga. Beda dengan definisi penduduk menurut catatan sipil. Itu kan berdasarkan administrasi pendudukan dan pencatatan sipil. Jadi kalau ada warga Sampang, walaupun kuliahnya di Malang, tapi KTP Sampang itu dihitung warganya Sampang, penduduk Sampang. Tapi versinya BPS tidak demikian. Seperti itu. Jadi kalau ada orang luar, walaupun KTP bukan Sampang, tinggal di Sampang, menetap di Sampang 1 tahun atau tidak sampai 1 tahun, tetapi berencana menetap di Sampang, itu dianggap warga Sampang. Dan itu hitung secara IPM oleh IPM-nya. Seperti itu. Nah, tidak enaknya banyak warga kita yang sekolah itu tidak di Sampang sehingga tidak dihitung. Baik Bapak, sebelum kita melanjutkan ke materi kita Pak ya. Oke, ini ada yang bertanya Pak ya. Selamat pagi Pak, saya Firman dari Selong Permai, ingin bertanya terkait Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Yang informasinya ini menjadi bagian dari pelaksanaan arah kebijakan peningkatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sampang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Arya dan Pak Firman tadi ya. Ini pembangunan Jalan Lingkar Selatan rupanya salah satu yang menjadi atensi masyarakat ya, karena memang ini sedang aktualnya sempat ramai kemarin seperti itu. Ini memang sesuai dengan arah kebijakan Pak Bupati, Mbak ya. Pak Bupati memang salah satu arah kebijakannya adalah peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan pengelolaan bencana. Peningkatan pembangunan infrastruktur di sini lebih menekankan kepada bagaimana melakukan pemerataan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kualitasnya, seperti itu. Kalau kita tengok bersama Mbak ya, jadi Jalan Lingkar Selatan atau kalau boleh saya singkat JLS gitu saja Mbak ya. JLS ini sebenarnya sudah sangat lama direncanakan Mbak. Jadi JLS ini kita awali dengan studi kelayakan di tahun 2027. Itu sudah berapa tahun dari sekarang ya, sudah belasan tahun yang lalu berarti. Seperti itu. Itu kita studi kelayakan, kemudian dilanjutkan dengan pembebasan lahan dimulai tahun 2012 Mbak, sampai rampung di tahun 2019. Jadi kita nyicil tuh beli tanah itu melalui anggaran yang ada di DPUPR. Nyicil Pak ya? Ya, berapa kilo sampai akhirnya tuntas kurang lebih 7,4 kilometer lahan yang sudah berhasil kita bebaskan. Seperti itu. Jadi 2019 kita tuntaskan pembebasan lahannya, dan pada tahun 2021 ini alhamdulillah rencana detail sudah rampung oleh PUPR yang menggarap, UKL UPL-nya juga sudah selesai oleh DLH, dan semua kelengkapan dokumen sudah siap semuanya. Dan alhamdulillah ini sudah lama dirindukan segera dibangun. Ada semacam skema pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah, jadi PEN daerah, jadi pinjaman PEN daerah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kita atas petunjuk Pak Bupati. Kita pinjam karena memang kebetulan suku bunganya rendah, 5,66% seperti itu Mbak. Nilainya 200,4 miliar. Lumayan besar. Kalau kita sangat besar Pak. Kalau kita mengandalkan DAU rasanya itu bisa beberapa tahun itu membangun itu 10 miliar sampai mungkin 10 tahun baru nyambung itu. Seperti itu. Jadi kalau berdasarkan
studi kelayakan kita rencanakan 7,4 itu meliputi termasuk Jalan Makbul, Pak. Jalan Makbul tuh kita hitung 1 kilo, sehingga yang akan dibangun sekarang tinggal 6,4 kilometer. Seperti itu. Itu melintasi dari desa pengungsian itu ke arah selatan, ada nyinggung, ada di secara administratif ada di desa Tangkumong sedikit, Pak, gitu. Kemudian ke terus ke Gunung Sekar. Disertanya pengungsian tuh ada desa adalah desa pokoknya di situ, Pak, ya. Jadi lanjut ke Gunung Sekar, kemudian Karangtelem, kemudian juga lanjut ke Aing Sareh. Dari Aing Sareh nanti lanjut ke Polagan. Seperti itu, Mbak. Jadi lintasannya itu yang akan dibangun melalui dana PEN ini cuman 6,4 km seperti itu. Yang saya maksud tadi desa Patarongan, Mbak, saya kelupaan ini. Patarongan. Ya, maaf. Jadi kalau bicara di udara memang agak susah, nggak melihat peta, Mbak. Jadi dari pengungsian Tangkumong, Patarongan, Gunung Sekar, nanti lanjut ke Karangdalem, ke Aing Sareh, dan ke Kelurahan Polagan. Dari Polagan itu nanti tembus ke Banyuanyar di Tanglok tadi itu, Mbak. Tapi kan Tanglok sudah terdanai, sudah ada jalannya. Jadi yang dibangun di luar Jalan Makbul itu, Mbak. Seperti gitu, itu. Nah, jalan ini apa namanya? Sebenarnya sudah lama kita rindukan masyarakat Sampang ini. Ini apa namanya? Kita anggap penting untuk segera kita eksekusi dan terus terang menjadi atensi Bapak Bupati ya. Makanya kenapa ini menjadi penting, karena ini akan menjadi urat nadi baru perekonomian Kabupaten Sampang. Seperti itu. Sekaligus juga akan mengurangi beban jalan dari kendaraan-kendaraan berat yang masuk ke jantung kota. Kalau kita perhatikan banyak sekali kendaraan-kendaraan monster yang masuk ke jantung kota kita. Dengan tonase di atas 10 ton mungkin masuk, ngangkut semen, ngangkut beton, ngangkut macam-macam, masuk semuanya seperti itu. Akhirnya apa? Jalan yang di jantung kota seberapa kuat pun dibangun rusak, nggak selesai. Makanya kalau Pak Bupati bilang ini nggak selesai kalau begini, hanya maka dibuatkan jalan lingkar selatan ini sebagai untuk pengalihan jalan-jalan yang tonase berat, sehingga yang tonase berat akan dialarikan ke jalan lingkar selatan tadi. Seperti itu. Dalam jangka menengah, jalur ini akan selain menjadi urat nadi baru perekonomian, menjadi arah pengembangan kota ke depannya, Mbak. Tentu di sana begitu dibangun jalan akan tumbuh nanti area terbangun baru. Akan ada bangkitan-bangkitan ekonomi di sana. Ada perumahan, ada pergudangan, ada ini, dan direncanakan, tapi ini rahasia, Mbak, ya. Direncanakan akan dibangun terminal di sana, Mbak. Sehingga terminal kota itu akan dipindah ke sana. Seperti itu. Tapi ini rahasia, Mbak. Rahasia, siap. Siap didengar semua. Itu kebijakan Pak Bupati segera prosesnya sampai dengan saat ini sedang diproses tender, Mbak. Estimasi pertengahan Desember ini sudah ada penyedianya, sehingga pertengahan Desember tahun ini sudah mulai dilakukan mungkin dari pengurukan, saya teknisnya kan orang dinas yang tahu sudah melalui sudah akan dilakukan proses pembangunannya. Seperti itu. Kira-kira kapan itu terrealisasi, Pak? Mulainya itu, Mbak, di pertengahan Desember ini, Pak. Kalau kemarin kan kita sempat koordinasi dengan Barjas yang melakukan tender UKPBJ, ini estimasi pertengahan sekitar 16 Desember sudah ada penunjukan penyedia jasanya. Seperti itu. Ini kan dilakukan secara profesional, dari nilaian atau besaran uangnya kan tidak main-main ini, Pak. Ini harus serius, dikawal betul nanti seperti itu. Karena yang mengevaluasi tidak hanya inspektorat, dari pemberi pinjaman juga melakukan monitoring dan evaluasi juga. Dia audit juga seperti itu. Maka ini betul-betul kita kawal agar bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini kan multi years, Pak. Multi years artinya di APBD kita anggarkan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman tadi di tahun 2021 dan 2022. Jadi nanti tidak ditender lagi di tahun depan ini. Kita akan bangun berlanjut di tahun 2022. Diestimasi seharusnya bisa rampung di November 2022. November 2022. Itu agak lama, Mbak. Karena memang banyak urukannya itu, harus diangkat jalannya.
Seperti itu. Semoga- Ada 5 jembatan, itu termasuk 5 jembatan, Mbak. Aha. 4 jembatan untuk menyeberangi sungai kecil, Iya. dan 1 jembatan apa bahasa teknisnya seperti jalan yang diangkat lah, seperti itu. Orang teknis yang paham seperti itu, Mbak. Semoga terrealisasi sebelum November, Pak ya. Mudah-mudahan sebelum Mudah-mudahan, November Pak, ya. 2022 sudah rampung Aha. semua sehingga bisa Oke. bermanfaat bagi Bermanfaat. masyarakat. Kalau boleh kami sampaikan di sini, Mbak ya. Jadi ini kan dari program PEN, Ya. pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Maka dari pelaksanaannya diharapkan sudah bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Makanya dari pemanfaatan material itu akan diupayakan dari material setempat. Kemudian dari sumber daya manusia, SDM-nya itu dari setempat juga, sesuai dengan kualifikasinya, Mbak ya. Untuk tenaga ahli kan bolehlah dari luar kalau di sini tidak tersedia. Itu kenapa kita pentingkan, karena agar manfaat ekonomi bisa segera terasakan oleh masyarakat. Seperti itu. Misal dari material setempat belinya di sini, itu berapa yang bisa digerakkan dari angkutan, dari tukang galinya, tukang angkutnya, itu kita kebagian manfaat ekonomi. Jadi manfaat ekonomi bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Itu dampak langsungnya yang dirasakan ketika pelaksanaan proyek. Pasca proyek tentunya kita ingin menghasilkan atau mendapatkan value yang lebih tinggi dari sekedar itu. Oke. Seperti itu. PAD apa dapat? Dapat. Dari kalau materialnya dibeli di sini kan mesti ada, Mbak. Ada pajak galian C Pajak. dapat. Seperti ini kalau kita kuliti banyak sebenarnya manfaat ekonomi yang bisa kita manfaatkan. Bahkan catering pun bisa. Oke. Dengan adanya aktivitas proyek itu, catering kan Catering. ya, Iya. asal cateringnya Aha. dari Sampang. Iya. Tidak dari luar. Jangan dari luar, Pak ya. Ya, Harus ya, dari Sampang, Pak ya. kita berharapnya demikian. Tapi Oke. ya bisa lah seperti itu, Bisa, bisa Pak, ya. bisa dikondisikan oleh oleh penyedia. Harus dari dalam, Pak ya. Harus Jangan dari jangan dalam. jangan dari luar dulu, Pak. Ya, kita utamakan yang dari luar. Jangan Itu dari dalam. apa namanya, gambaran dari proses pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan oleh kita. Oke. Seperti itu. Oke, itu tadi Bapak Firman ya dari Selong Perma, ini sudah dijelaskan secara detail sama Bapak Didi ya di sini. Oke, kita ke materi kita, Pak ya. Tadi dari strategi yang sudah disebutkan tersebut, Pak. Strategi mana yang paling sulit untuk dilakukan, Pak? Strategi, Mbak ya. Strategi. Kita kan ada 5 strategi ya, Pak ya. Sebenarnya kita strategi, ada grand strategi, ada strategi yang sifatnya sektoral, Mbak ya. Kita pertama strategi pertama terkait dengan SDM, meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, sarana prasarana dasar, pengentasan kemiskinan dan pengaruh utamaan. Kemudian yang kedua terkait dengan upaya meningkatkan investasi, itu strategi yang kedua, Mbak ya. Meningkatkan investasi, usaha mikro dan pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang saya bacakan semuanya dulu, Mbak. Saya sampaikan semuanya biar lebih silakan, clear. Pak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi, sumber daya air, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Kemudian yang keempat, peningkatan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan daerah dan desa melalui inovasi, serta penanaman e-government secara terpadu. Dan yang terakhir, meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta pelestarian budaya. Kalau kita boleh jujur, baik kalau mau di ranking, mana yang sulit, mana yang mudah, semuanya bisa dilakukan, Mbak. Tetapi kalau kita melihat dari pergerakan indikator yang dicapai, maka pada strategi yang pertama yang agak berat, karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Seperti itu. Jadi bagaimana upaya kita meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, walaupun bisa dilaksanakan, tetapi kan kita tolak ukurnya tidak hanya pada bangunan gedung, Mbak, tetapi pada salah satunya adalah rata-rata lama sekolah yang sampai dengan saat ini tidak sampai dengan 5 tahun seperti yang saya kupas tadi. Seperti itu. Dari kesehatan, maka harapan hidup kita walaupun sudah lumayan tinggi, Mbak ya. Jadi di upaya meningkatkan pemerataan aksesibilitas kualitas pendidikan kesehatan ini ada tantangan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga tidak mudah, Mbak ya, bagaimana kita mengupayakan upaya meningkatkan investasi dan usaha mikro dan pengembangan agribisnis. Karena kan apa? Kita inginnya segera melakukan pemulihan ekonomi. Akan tetapi dari pemerintah pusat ada pembatasan. Ada pembatasan
PPKM lah kalau kita mau menyebutnya. Ini kan tentu seperti asimetris. Pusat inginnya begini, kita inginnya begini. Akhirnya ya kita menyesuaikan di bawah, tetap survive maupun dalam keterbatasan akhirnya. Ya, ini tantangan tersendiri. Kita kan lokomotifnya ingin menggerakkan sektor pariwisata. Inginnya kan, Mbak, dan ekonomi kreatif serta sektor unggulan seperti itu. Tetapi sebutlah pariwisata misalnya. Pariwisata kita itu inginnya banyak sekali memberikan kontribusi ke pendapatan daerah. Seperti itu. Tetapi kondisi kita belum bisa full. Kapasitasnya juga akan dibatasi 50% seperti itu. Konsep kita adalah wisata desa berbasis potensi, Mbak. Jadi sebutlah kita concernnya adalah wisata desa seperti itu. Bira Tengah misalnya. Kita di sana ada pengelolaan Pantai Lon Malang, dan di situ juga ada pengelolaan hasil laut, Mbak. Kemudian Pantai Lon Malang ini, walaupun baru ini masuk 10 besar virtual tour se-Jawa Timur, Mbak. Itu mending 10 besar daripada di Madura itu saja yang masuk. Jadi Lon Malang itu 10 besar virtual tour se-Jawa Timur seperti itu. Ada juga di Bira Timur yang sudah mulai menggeliat itu wisata agro Napote. Wisata agronomi ada, kalau kita lihat sudah viral di medsos itu ya, dengan kebun hortikultura melon seperti itu, Mas Mahfud itu. Pak Bupati itu kan mengarahkan agar menggerakkan milenial ini, karena kalau dari dari semangatnya kan lebih banyak kalau yang milenial ini. Secara jadi struktur kependudukan milenial kita lebih banyak daripada yang lain. Seperti maka yang digerakkan yang milenial itu, spiritnya kan lebih berbeda. Kalau milenial ini, maka concern kita itu menggerakkan milenial ini agar menghidupkan wisata. Dan sentra kita adalah desa. Jadi desa potensinya apa itu yang dijual. Kemudian sedang berkembang mangrove di Marparan misalnya. Kemudian ada kampung Belanda di Krampon. Seperti itu. Memang wisata ini tidak bisa simsalabim ya, bisa simsalabim. Memang perlu kolaborasi, karena era sekarang ini adalah era kolaborasi, Mbak. Gak bisa bergerak sendiri, dan pariwisata ini tidak bisa diselesaikan oleh dinas Porabudpar, di Sporabudar, tidak bisa, karena perlu keterlibatan pihak-pihak terkait lainnya seperti itu. Alhamdulillah kalau misal Lon Malang ini kita sudah menggandeng Unijoyo, Mbak. Kita sudah buat MOU, jadi Unijoyo memberikan akademisi yang memberikan pendampingan untuk pengembangan Lon Malang itu. Kita juga bekerjasama dengan ASIDEWI. ASIDEWI itu Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Kita dikawal itu Lon Malang itu, makanya tetap terjaga sampai sekarang. Terlepas dari kekurangannya, tapi kita tetap push agar bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Itu juga kita menggandeng EJEF, Mbak. EJEF itu East Java Ecotourism Forum. Jadi kita dikawal, kita kerjasama lah seperti itu, karena kan kita memperluas jejaring kita agar Lon Malang tetap mengudara, tetap eksis dan naik orbit lah seperti itu. Tidak hanya berputar di Sampang saja, sehingga bisa mendatangkan wisatawan regional. Syukur-syukur nanti sudah dari internasional. Cuma kan kondisi pandemi seperti sekarang ya, kita bergerak dalam mode yang mode minimal seperti itu, Mbak. Itu berkaitan dengan pemulihan ekonomi kita, Mbak. Selain agribisnis dan ekonomi kreatif tentunya. Dan yang terakhir, Pak, mungkin Bapak ingin memberikan motivasi atau memberikan apa gitu, Pak, ya, untuk masyarakat Sampang ini, Pak. Oh, boleh. Jadi tapi bukan pesan-pesan terakhir ini ya. Jangan. Saya masih ingin berbuat banyak bagi masyarakat Sampang ini. Baik. Jadi upaya kita pemerintah di sini berupaya sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati, memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya seperti itu. Maka kita membutuhkan kerjasama juga dari masyarakat agar ikut terlibat aktif sesuai dengan porsinya, agar terlibat dalam pembangunan dengan yang sebaik-baiknya. Banjir misalnya,
yang sekarang sudah masuk musim penghujan, kita juga mendorong keterlibatan masyarakat, mengundang keterlibatan masyarakat agar tidak sampai terjadi seperti itu. Alhamdulillah sekarang kemarin hujan yang deras dengan durasi yang lumayan lama, alhamdulillah tidak sampai membesar, banjirnya sempat naik sebentar, teman. Alhamdulillah dengan kolaborasi berbagai pihak bisa kita redam banjir supaya tidak terjadi. Jadi kita banyak sekali yang kita lakukan, baik itu melalui deteksi dini, mitigasi maupun rekonstruksi. Pembangunan seperti yang sedang dilakukan di pantai, di Sungai Kamuning, pembangunan seat pile-nya itu berharap bisa meminimalisir terjadinya banjir. Syukur-syukur bisa mentiadakan kejadian banjir. Jadi intinya begini Mbak, kita memerlukan kerjasama dari masyarakat juga, bagaimana terlibat dalam pembangunan, minimal tidak menimbulkan masalah baru. Sampah-sampah tidak dibuang sembarangan, karena kan kita secara kasat mata kadang-kadang menjumpai Mbak buang sampah sembarangan, sehingga kan tidak bagus untuk masyarakat. Ini perlu pendidikan jangka panjang ya, pendidikan dan kesadaran bersama agar tidak menambah masalah kita seperti itu. Dan akan seperti apa Sampang ini di kemudian hari sangat tergantung seberapa konsisten kita semuanya, termasuk masyarakat Sampang, untuk ikut terlibat dalam membangun, menjadi warga yang baik, mewujudkan Sampang hebat bermartabat. Oke, baik. Baik pendengar, terima kasih Pak ya sudah hadir bersama kita di sini di 1 jam UPD menjawab, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita pendengar ya di 082333906809. Arah kebijakan pembangunan dalam rencana jangka menengah Kabupaten Sampang bersama Bapak Didi Ahmadi, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dan saya Ari Novianti yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri.